Halo Sobat Pentas, jumpa lagi dengan saya Indra Uno di seri ke-21. Nah, kita akan ketemu siapa ya malam ini? Tapi sebelumnya kita beri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lia. Semoga dalam kondisi baik, sehat. Kalau di sekarang ini karena udah lewat maghrib di Indonesia, udah masuk tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Kalau di Indonesia ya, kalau di Saudi Arabia hari ini sudah, tadi hari Jumat udah 9 Zulhijjah, artinya udah wukuf. Nah, besok kalau yang mau jalanin puasa sunat Arafah, keren, karena ganjarannya adalah setahun ke belakang dan setahun ke depan dosa-dosanya dihapus semua kalau diterima puasanya. Masya Allah, ya luar biasa sekali. Apa nih ya? Oke, sambil nunggu. Oh ya, mohon maaf 4 menit terlambat ya. Kita lihat dulu, bentar. Saya nyala dulu. Kita live dulu di sini. Suara kedengeran ya? Aman ya? Cek video aman, suara aman. Sambil nunggu yang lain pada hadir, kita bahas dari aman. Belum tidur Bu Lia belum tidur Bu. Dari Anip di Tangerang, Anif Syaifuddin. Pak Indra, apa kabar? Alhamdulillah baik, sama-sama ya. Apakah Bang Sandi akan nyalon lagi jadi presiden? Bagaimana jika kita mau jadi relawan? Kemudian apakah OKOC akan tetap jadi programnya Bang Sandi? Terima kasih. Oke Anip, nyalon ini bukan ke salon kan? Bercanda. Oke, dia sekarang pejabat publik, pembantu presiden. Presiden mengatakan menteri-menterinya 2022 kerja semua, nggak usah dipikirin tahun 2023 September, di mana akan ada pendaftaran para kandidat peserta pemilihan presiden Pilpres. Sampai saat ini belum ada statement resmi, tapi doakan yang terbaik untuk bangsa, bukan buat Bang Sandi. Ya, untuk bangsa ini. Terus OKOC itu dari awal dibentuknya sebagai gerakan sosial, sehingga dia netral. Kebetulan pendirinya salah satunya adalah Bang Sandi. Kenapa? Karena dia melihat bahwa gerakan sosial pembukaan lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan dan pendampingan usaha ini kapanpun dibutuhkan, ya, di luar kampanye pun dibutuhkan. Jadi selama ini udah jalan 5 tahun nih ya, dari 2016, dan yang ikut udah lebih dari 1,5 juta orang. Dengan komunitas yang gabung ada sekitar 200. Jadi itu terus berjalan. Nah, kalau mau jadi relawan mana dulu nih? Kalau relawan untuk kampanye pemilihan presiden, belum waktunya. Artinya nggak ada yang buka, karena kita nggak tahu kan
apa yang akan terjadi di 1 tahun ke depan. Jadi saya sih saran ya, mendingan jadi relawan, sukarelawan OKOC. Itu tiap hari kerjanya adalah membantu orang mendapatkan penghasilan baru atau penghasilan tambahan. Dengan apa? Dengan kurikulum 7 topnya OKOC. 7 top, TOP, tahap OKOC menuju prima. Setiap hari kalau ada orang yang bisa dilatih dan didampingi dan dia dapat penghasilan baru atau tambahan, itu namanya mendapatkan atau membuka satu lagi lapangan kerja untuk siapa? Untuk orang tersebut. Ya, jadi kalau ingin bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat untuk umat, nggak usah tunggu kampanye, dari sekarang gabung OKOC. Gimana caranya? Klik okoce.net dan langsung daftar di situ ya. okoce.net dan langsung daftar. Kalau kita daftar, artinya apa? Kita menjadi bagian dari gerakan sosial penciptaan lapangan kerja. Ya, dan ini yang diperlukan. Kenapa sih diperlukan? Karena lapangan kerja yang tersedia di Indonesia ini minus 8,5 juta, bukan plus ya. Minus 8,5 juta. Artinya apa? Kalau yang sekolah atau kuliah sekarang selesai pendidikan, otomatis dia masuk antrian di belakang yang 8,5 juta orang ini. Bisa nggak motong antriannya atau nggak ikut antrian? Bisa. Gabung dengan okoce.net, OKOC ya. Semoga diskusinya ada manfaatnya, Anip, dan terus silaturahmi dan terus berjuang untuk menjadi yang bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Oke, siapa sih yang kita undang? Dari tadi saya belum sematkan di sini, atau saya udah sematkan ya? Udah ya kayaknya ya, tapi lupa. Di klik Bia Wahyudin dari HR Academy. Mentas adalah mentoring tuntas. Yang hadir di sini adalah yang pernah hadir di Ngobras dan usahanya bertumbuh di 3 periode terakhir ya. Jadi selamat kalau yang sudah muncul sini, artinya usahanya sedang tumbuh. Yuk kita temui tamu kita. Oke, mudah-mudahan aman. Sambil nunggu saya ngopi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas atau samar-samar atau sayup-sayup atau gimana? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, Oke deh. Apa kabar? Ini di kota apa ya? saya lagi di Kabupaten Tapin, Pak. Lagi ada tugas, biasanya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wow. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang belum pernah saya kunjungi seumur hidup. Wah, kok bisa Wah, gitu ya? Pak Sandi sering ke sini, lagi mau ada acara nih, Pak Sandi, mulai 20-an Juli. Gitu ya? Mm-mm. Mengenai UMKM dan wisata budaya lokal. Oh, yang penting ujungnya itu adalah lapangan kerja terbuka lebih banyak lagi. Betul nggak? Iya, Pak. Jadi sekarang lagi ditapin ya? Iya, lagi ada pendampingan, Pak. Pendampingan Tugas. Saya kan jabatannya juga pendamping UKM dari dinas. Provinsi Kalsel, Pak. Wow, berarti dinas ya? Di bawah Iya, dinas ya? dinas provinsi. Masya Allah, keren deh. Oke, kita kenalan dulu yuk. Boleh? Kenalan ya, Pak ya?
Iya, kenalan pribadi dulu, Assalamualaikum bukan warahmatullahi usaha, bukan wabarakatuh. usaha. Oh iya, iya, iya. Nama saya dulu ya. Saya Naimatur Robiah Wahyudin ya. Jadi bisa dipanggil Naima atau Bia gitu. Naima atau Bia. Mm-mm. Usahanya waktu ngobros tahun yang lalu di September 2021 ya Pak, saya lagi merintis usaha, bukan merintis, usaha ternak ayam. Letaknya di Kabupaten Tapin ini Pak. Nah, makanya saya juga menjenguk usaha di sini. Kalau domisili di Provinsi Banjarmasin, ada juga di sini rumah di Kabupaten Tapin. Kemudian lagi ada usaha baru nih Pak, 3 bulan terakhir lah, mengenai kria, yaitu memperdalam ekoprinting Pak. Nah di sini baru, kalau di Kalimantan Selatan nih pada umumnya tidak seperti di daerah Jawa ya Pak ya, ekoprint lagi menjamur. Di sini ya baru berkembang 2021 inilah hingga Oke, 2022. ini udah masuk usaha nih ya. Belum Iya hobi. Pak, Hobinya apa dulu? Hobinya. hobinya mentoring dan jalan-jalan pendampingan UKM ke pelosok-pelosok. Masya Allah, luar biasa. Dia boleh mundur sedikit nggak? Mundur Oh sedikit. betul, iya Ah, iya. iya, iya, iya. Biar mukanya terlihat penuh. Kalau nanti mukanya cuman begini aja ini. Dari tadi begini aja nih. Aduh. Iya iya iya. Jadi saya cuma lihat hidungnya saja. Udah jelas? Bagus sekarang. Ini keren. Sudah semuanya. Oke, jadi ternyata hobinya itu adalah ketemu sama banyak orang ya. Iya, saya suka interaksi. Oke, oke. Interaksi. Katanya nih, kalau interaksi tak berbuah transaksi, itu namanya cuman jadi saksi. Saksi di TPS. Kalau saksi di TPS dapat anu, Pak? Honor. Bapak sih tadi awal-awal bicara mengenai pemilu presiden. Iya, kita makin ke sini tuh makin banyak orang yang mulai dengar lagi 2024, tapi kan masih 1,5 tahun lah ya. Iya, Masih Februari 2024. Jadi sambil kita jalani usaha ini, sambil kita ya dengar-dengar ya, yang penting kita lebih terinformasi tentang apa? Tentang pemilihan umum. Jadi nanti iya, pelan-pelan supaya kita bisa menjadi pemilih yang punya cukup informasi. Terkadang orang iya. itu memilih tidak punya informasi. Jadinya apa? Ikut tetangga. Tetangga, kau pilih apa? Gitu kan? Oh iya, iya, saya ikut-ikut. Jadi Saya kita kurang juga bertanggung jawab. partai, Hah? Pak. Partai apa? Saya juga aktif di partai. Oh iya, partai apa? Partai NU. Eh, mana ada partai NU? Yang lagi koalisi, Pak. Sama Pak Prabowo. Eh, NU kan bukan partai. Tunggu, tunggu. Ke PKB. Pak, saya ini pengurus NU lah gitu. Dan Pengurus juga NU. partai yang berafiliasi juga dengan NU, kalau enggak P3 ya PKB. Eh, melorot lagi nih. HP-nya melorot lagi. Jadi kepalanya kepotong lagi. Oh Coba, iya iya. coba. HP-nya gerak-gerak. Ada buku nggak? Diganjel buku aja ada nggak? Oh iya iya. Udah, Udah ya. Jangan maju-maju lagi. Atau duduknya ke bawah gitu. udah. Sudah. Udah, udah ya. Oke. Nah, jadi waktu ngobras
tanggal 7 September September. 2021, itu belum setahun ya. Itu rata-rata yang muncul lagi di program Mentas nih 20 atau mungkin 19-an gitu, mayoritas lah. Itu rata-rata yang muncul di Ngobras tahun 2020. Jadi ini langsung potong antrian ini langsung. Nggak tahu Pak dipanggil, Bapak kangen kali ya? Berarti ada ini, ada semesta alam yang mendukung. Oh iya, berarti Pak ada chemistry yang sangat mendekatkan kita, Pak. Masya Allah. Namanya rezeki. Oh, Rezeki. rezeki. Rezeki terkenal kayak Bapak. Masya Allah. Nah, jadi waktu itu kan ngobrolnya mengenai ternak ayam ya. Ya, ternak ayam plasma. Sekarang lagi saya limpahkan ke saudara, Pak. Jadi dikelola saudara. Saya lagi banyak pendampingan ini. Oke, Makanya oke. lebih banyak arah sirangan ya, Pak. Ya kayak gini, Pak. Sirangan. Ya, anyaman purun. Itu apa tuh? Itu apa yang diambil, yang Ini dipegang? sesirangan, Pak. Apa itu sesirangan? Sesirangan itu ya Pak ya, kerajinan batik namun di Kalimantan Selatan namanya sasirangan. Oke. Kalau batik Itu kan dipakai lilin gitu ya Pak, cangklang Pak. ya. Kalau di Kalimantan Selatan ini pakai jelujur Pak, jelujur benang. Mungkin pewarnaannya hampir sama. Jadi benangnya dijahitin dulu Kain gitu. kain dipola ya Pak ya, kemudian dijelujur, habis itu diikat dengan benang yang bisa tahan panas itu. Terus pewarnaan dengan pemanasan kimia, ada yang alami juga. Oh, oke. SAR. Kalau batik kan batik cap misalnya atau pakai lilin ya pakai cangklang itu. Kalau di Itu sini namanya. jujur namanya, dijahit Jadi, tangan mengikuti oke, oke. pola. Coba kalau satu kain begitu selesai berapa lama? 1 hari juga selesai Pak. Cepet ya. Ya, karena kami sudah terbiasa. Bahkan dalam 1 hari bisa 3 kain. Oh, oke, oke. Ada berapa pengrajin di sana? Saya ketua koperasi komunitas di sini ya Pak. Namanya Kreativitas Candi Laras. Kalau PT saya pribadi NTR Variasi Kreasi itu ada 20 pengrajin yang sudah saya kumpulkan Masya Allah. dalam bentuk koperasi kreativitas. Nah, itu umurnya berapa aja tuh? Anggotanya ya Pak, Bukan, yang 20 pengrajin. rata-rata wirausaha muda ya Pak ya, hampir 60%-nya berumur di bawah 30 tahun. Sisanya di bawah 40 tahun. Oke, oke, bagus. Berarti milenial dan zilenial ya. Bagus, bagus. Oke, nah sekarang saya harus sedikit bicara mengenai kenapa ada program Mentas. Ini karena baru 20-an kali, jadi orang-orang suka kecampur-campur sama ngobrol santai, ngobras. Nah, kalau di ngobrol santai itu tujuan utamanya adalah promosi usaha. Nah, kalau ada waktu baru tanya jawab sama saya. Tapi biasanya karena yang hadir 2 orang minimal, itu waktu tanya jawabnya terbatas. Nah, saya membuat acara Mentas nih adalah mentoring tuntas untuk melanjutkan tanya jawab yang pada waktu itu di Ngobras tidak tuntas, maka itu disebutnya mentoring tuntas. Nah, objektifnya apa? Tujuannya satu, mentoring. Ya, jadi nanti kita tanya jawab mengenai usahanya. Tetapi untuk bisa mencapai mentas itu saya kasih syarat. Syaratnya adalah 3 periode terakhir, mau 3 bulan, mau 3 kuartal, 3 semester, 3 tahun gitu, usahanya bertumbuh. Ya. Ngukurnya gimana? Ngukur usahanya bertumbuh biar Set. gampang dari omset ya. Ini tahap awalnya. Nah, jadi
saya ucapin terima kasih dan selamat dulu nih buat Nania alias Bia, di mana omset usaha 3 bulan terakhir meningkat terus. Nah, sebelum kita mulai masuk mentoring, saya minta Nania berbagi dulu ya, berbagi kepada yang lain. Apa yang dilakukan berbeda setelah ngobras September lalu sehingga usahanya naik, naik, dan naik. Gitu ya, supaya teman-teman bisa belajar dari pengalaman kisah sukses untuk menaikkan omset gitu. Silakan namanya. Ya, terima kasih ya Pak Indra atas kesempatannya. Mengapa usaha saya omsetnya di 2022 ini ya, karena usaha baru dirintis, badan hukumnya Maret tadi ya, omsetnya terus naik karena usahanya juga baru ya Pak ya. Omset itu tuh nilainya 10 juta ke atas gitu, itu tambahan dari gabungan ya ternak plasma, itu bersih ya Pak ya. Dengan yang tambahan usaha baru ini, variasi kreasi sasirangan dan ekoprint. Jadi karena usahanya tambah variasi, tambah bidang, tambah ragam, makalah terjadi kenaikan omset. Kalau plasma itu hampir sama rata ya Pak ya. Cuman karena ini mau musim lebaran, haji, dan harga ternak ayam, harga telur naik, sehingga omsetnya naik gitu. 2 bulan terakhir harga ayam meningkat, ayam daging. Jadi naik juga lah omset saya, ternak ayam itu. Masya Allah. Bagaimana cara meningkatkan supaya omset naik? Kalau saya sendiri yang terjadi pada usaha saya ya, pertama kan saya tambah variasi nih. Yang pada awalnya hanya ternak ayam saja, sehingga saya membentuk komunitas baru, kelompok usaha baru, yaitu variasi kreasi sasirangan dan ekoprint. Sehingga menambahlah pundi-pundi rezeki dari saya sendiri pribadi dan juga menambah lapangan kerja baru bagi 19 orang anggota. Kemudian saya juga selaku pendamping UKM ya, yang sering keliling sekalsel bahkan, karena saya bertugas di Provinsi Kalsel yang kadang ditempatkan di Kabupaten Tapin ya. Ya harus bisa menunjukkan bahwa kita mementori, kita mendampingi UKM, kita harus bisa memiliki usaha sendiri yang sukses sehingga bisa menumbuhkan motivasi bagi apa yang kita dampingi, apa yang kita mentori, menti-menti kita itu menjadi termotivasi dari diri kita seperti itu. Jadi jangan hanya omongnya saja, memberikan teori saja kepada menti gitu. Lihat, saya juga punya usaha ini. Saya sudah punya Shopee, saya sudah punya digital marketing gitu. Karena kan sekarang digital marketing itu sangat diperlukan di zaman teknologi ini. W20, G20. Sehingga mentoring online, digital marketing, dan sosial media itu sangat optimal untuk meningkatkan penjualan kita. Jangan hanya offline saja. Jadi mungkin itu dari Naima. Bagaimana sih supaya supaya berkembang omset tadi? Pertama, optimalisasi digital marketing dan sosial media, kemudian menambah variasi usaha. Itu Pak. Mantep, mantep, mantep betul. Mantep ya, bukan mantap. Kalau mantap itu makan tabungan. Kalau mantep itu jos, keren. Oke, nah itu tadi teman-teman sharing betul sekali bahwa usaha itu bisa bertambah itu jenisnya sehingga omsetnya naik. Ya, jadi nggak melulu dari satu cabang usaha. Jadi bisa lebih dari satu. Namanya apa tuh? Diversifikasi. Itu nama kerennya tuh. Diversifikasi itu apa? Kalau di pertanian. Iya betul. Yang penting betul tadi dari
pemasukan itu ada dari berbagai sumber atau lebih dari satu sumber. Nah, kalau lebih dari satu sumber, ya alhasil bisa naik omsetnya. Nah, ingat, nggak boleh buru-buru mau diversifikasi, betul nggak? Saya kan Ya, setahun kemudian Pak baru nambah usaha. gitu. Apalagi usaha yang baru itu akan menyita waktu, sehingga usaha yang udah duluan itu perlu ada yang bantuin gitu, tim yang solid. Nah, itu yang perlu teman-teman juga ingat-ingat kalau mau nambah jenis usahanya. Oke, keren. Nah, sekarang langsung masuk ke inti acara, yaitu tanya jawab. Kalau misalnya nanya terus saya, wah susah amat ini pertanyaannya. Saya bilang, nanti tanya langsung ke Coach Wulan aja deh. Bukan ke saya. Di HR Academy. Nanti saya pikir-pikir dulu. Tapi kalau misalnya saya bisa jawab gitu, ya ujungnya kira-kira wallahu alam gitu ya. Wallahu alam Allah alam gitu. bisawab. Wallahu alam bisawab. Allah yang lebih tahu. Mudah-mudahan ada juga teman-teman di sini yang bisa berbagi melalui chatting di bawah situ ya, melalui chatting. Kira-kira apa yang bisa dibagikan dari pengalaman teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaannya Naima atau diskusinya. Silakan Naima. Naima nanya Bapak ya? Iya, karena saya waktu dulu kan yang nanya Naima terus. Oh Jadi iya. gantian. Gini ya Pak ya. Naima ini nggak menangani secara langsung lagi ternak plasma tadi, sudah diserahkan kepada keluarga lah. Tapi meskipun hanya keluarga kan kita nggak bisa juga membiarkan. Kadang ada sih kecolongan. Katanya sih banyak mati gitu. Jadi hasilnya menurun gitu setahun. Kemudian pakan bamanya dicolong. Bagaimana sih ya cara kita memberi kepercayaan penuh kepada karyawan kita gitu. Kemudian manajemen yang bagus sehingga tercipta saling percaya dan manajemen yang bagus saja terhadap integritas, kualitas biar terjaga amanah gitu. Wih, mantap. Udah itu aja. Itu aja dulu. Pertanyaannya, jawabannya kayaknya bisa sejam nih. Enggak ya? Nggak apa-apa. Atau satu semester nih kayaknya nih pertanyaannya. Oke, saya coba singkat ya, singkat. Nah, jadi usaha itu, kalau di Indonesia nih ya, di Indonesia, kita lihat undang-undangnya. Kalau misalnya menggunakan, kan Naima pakai PT ya? Apa? Pakai PT bukan? Bener ya? PT, Iya, PT perseorangan. iya pakai PT perseorangan kan? Iya, kerjasamanya pakai PT Naima dengan perusahaan Fit. Oke, oke. Bentar nama saya mau pakai earpiece dulu ya, bentar ya. Nah, saya jeda sebentar ya, saya jeda bentar. Oke, bentar ya. Oke, bisa kedengeran suara saya? Ya, Bisa. Cek, kedengaran. coba Naima nyanyi dulu. Halo, halo, halo Bandung.
Halo, halo Bandung, ibu kota peri. Udah Pak. Oke, bentar. Ternyata belum masuk ke sini. Bentar ya. Cek, 1, 2, 3, cek. Coba naik, ya naiknya loading. Halo. Halo, Naima. Ya, Oh, belum. Bentar ya Naima, bentar. Sekarang gimana? ya. Suaranya Oke, jelas sekali, aman, keren. Pak. Oke. Oke. Nah, jadi gini, di Indonesia itu PT, kalau pakai PT itu ada 3 komponen penting di dalam PT. Pertama, itu adalah pemegang saham atau shareholder namanya. Ya, ini pemilik. Terus organ kedua namanya Dewan Komisaris. Ya, organ ketiga Dewan Direksi. Tiga-tiganya ini menentukan bagaimana jalannya sebuah usaha. Kalau pemegang saham boleh nggak ikut dalam operasional harian? Jawabannya nggak boleh. Nggak boleh. Kedua, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris tugasnya apa? Dia mensupervisi, ya, mensupervisi Dewan Direksi. Boleh nggak dia ikut dalam operasional harian? Jawabannya nggak boleh. Satu-satunya yang boleh di operasional itu adalah Dewan Direksi. Dewan Direksi itu dia 100% bertanggung jawab terhadap keuangan dan tumbuh atau tidak tumbuhnya usaha. Untung atau tidak untungnya. Nah, tadi misalnya usaha tadi diberikan kepada saudara untuk dijalankan. Berarti dia bisa disebut sebagai dewan direksi. Atau satu direksi kalau perusahaannya belum memerlukan lebih dari satu direksi. Nah, tapi direksi itu wajib mantul nih, wajib ya, kol-kolah soalnya. Nah, ini wajib untuk melapor perkembangan usaha minimal kalau perusahaan terbuka 2 bulan sekali. Kalau lebih sering boleh nggak? Boleh. Ya, tapi dia tidak boleh mengambil keputusan tentang pelaksanaan usaha. Dia melakukan supervisi atau sering disebut kalau mentor itu melakukan monef atau monitoring dan evaluasi. Ya, jadi setiap berapa lama. Nah, wewenangnya direksi itu nggak mutlak 100%. Misalnya, modal usahanya katakanlah 10 juta. Direksi boleh mengambil keputusan yang keputusannya itu total rupiahnya itu kalau nggak 1 juta, 1,5 juta. Sendirian. Tapi misalnya dia mau melakukan
pembelian atau kerjasama yang nilai totalnya itu melebihi wewenangnya dia harus perlu tanda tangan atau persetujuan dari komisaris. Ya, nah itu dua-duanya kerja berbarengan, dewan direksi dan dewan komisaris. Jadi yang pelaksananya sama yang memonitoring atau memberikan supervisi arahan. Kapan pemegang saham boleh ikut campur? Kalau di perusahaan terbuka hanya 1 tahun sekali atau pada saat rapat umum pemegang saham atau disingkat RUPS. Ya, jadi dia nggak boleh ikut campur semau-maunya, kecuali si pemilik ini menjadi dewan komisaris. Nah, dia boleh bukan ikut campur mengambil keputusan operasional, tetapi dia memberikan pandangan dan juga pengesahan atau approval. Approval itu apa? Ayo, apa, Naima? Kok saya jadi lupa? Approval. Dia menyetujui. Harus menyetujui. Ya, memberikan persetujuan kalau nilai rupiahnya misalnya di atas 20% dari total modal yang disetor. Ya, jadi usaha itu dijalankan, ada aturannya, ada tata keramanya, ada etikanya, ada pemisahan tugas. Supaya apa? Supaya misalnya direksi nggak boleh main ambil uang untuk kebutuhan pribadinya sendiri. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena direksi harus sesuai dengan yang sudah direncanakan dan disepakati oleh komisaris dalam hal ini. Kalau komisarisnya misalnya ownernya atau Naima sendiri, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi harus wajib melakukan monef. Nggak bisa dibiarin aja. Dibiarin, jalan gitu ya. Jalan terus nggak ada monefnya. Nggak ada istilahnya mentoringnya, nggak ada evaluasinya, nggak boleh. Itu artinya yang salah siapa? Yang salah ya ownernya. Karena apa? Komisarisnya tidak menjalankan tugasnya. Kalau perusahaan kecil gimana? Ya perusahaan kecil harus ada pemisahan tanggung jawab. Jadi misalnya dia harus menyetujui permintaan anggaran tahun berikutnya misalnya. Atau permintaan anggaran 6 bulan ke depan. Dia harus bisa lihat, ini sesuai nggak nih? Ya anggaran yang diminta misalnya 5 juta gitu ya. Sesuai nggak dia permintaannya 5 juta? Itemnya apa aja? Ya, yang dibeli apa aja? Dan seterusnya. Itu harus ada monefnya. Terus misalnya, hilang makanan ternaknya. Tadi apa? Hilang ya makanan ternaknya. Nah, itu juga kalau dicuri, bilang aja bukti dicurinya apa? Bukti dicurinya adalah laporan ke yang berwajib. Nah, jadi harus minta dicuri, oke, nggak ada masalah, lapor ke yang berwajib, biar diusut, gitu ya. Kalau emang benar, nggak ada masalah. Tapi kalau bohong-bohongan gitu, dia ngeri sendiri gitu, nanti saya yang diusut nih. Nah, itu satu. Perusahaan yang udah berjalan dengan mekanisme seperti itu, setiap tahun keuangannya, catatan bukunya, itu harus diaudit. Audit apa? Diperiksa oleh diri sendiri maupun audit oleh eksternal, orang lain. Kenapa? Kalau diri sendiri yang audit itu bisa seperti kasir sama bendahara jadi satu. Ya, dia yang terima uang, dia yang ngeluarin uang gitu. Jadi dia harus ada approval-nya, ada persetujuannya gitu dari pihak lain. Nah, audit eksternal ini berbayar.
setahunnya tergantung transaksi, tapi rata-rata mungkin 10 jutaan gitu atau di atas 10 juta. Nah, audit eksternal ini penting menjadi alat dari komisaris dan shareholder lainnya menentukan bahwa beneran nggak nih direksi atau operasional atau GM-nya atau manajernya dan seterusnya. Ini adalah yang kita sebut tata kelola yang baik untuk perusahaan atau dulu singkatannya GCG pakai bahasa Inggris. GCG apa tuh GCG? Good, G-nya good, baik. C-nya korporat atau perusahaan. Corporat tulisannya. Terus G yang terakhir apa? Governance. Tata kelola. Bahasa Indonesianya tata kelola. Nah, jadi kalau itu belum dilakukan, harus segera dilakukan. Dan tertulis. Ya, tertulis. Minimal dalam setiap pertemuan antara komisaris dan direksi itu, jadi sebutnya bukan owner ya, komisaris itu ditunjuk ya, walaupun nunjuk diri sendiri, ditunjuk oleh owner. Jadi bilangnya saya di sini bekerja sebagai dewan komisaris atau yang mensupervisi, supervisory board namanya. Itu harus melakukan check and recheck. Check and recheck. Jadi tata kelola itu kalau kita misalnya ketemuan sebulan sekali, pertemuannya kan ada percakapan, betul ya? Nah, percakapannya itu harus direkam. Kalau zaman sekarang tinggal di video aja atau disuarain. Kalau zaman dulu ditulis. Itu namanya rekamannya tercatat. Rekamannya tercatat. Kenapa harus ditulis? Karena yang ditulis itu disodorkan ke semua yang hadir di dalam rapat tersebut. Udah itu terus ditandatangani. Itu artinya isinya berarti betul. Nah, zaman sekarang kan pakai video. Nah, videonya sebagai pendukung aja. Bukti pendukung bahwa si A ngomong apa, si B ngomong apa, si C ngomong apa, dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada kehilangan, ada bukti laporan kehilangan, dan seterusnya. Ada berita acara kehilangannya. Nah, ini namanya administrasi yang rapi. Kenapa sih harus administrasi yang rapi? Kan capek tuh. Kita punya perusahaan karena kita ingin menjadi manfaat untuk banyak orang. Untuk menjadi manfaat itu harus bertumbuh atau membaik gitu ya. Untuk bisa membaik atau bertumbuh itu harus terukur. Nah, kalau terukur itu gimana? Berarti harus tertulis. Ya, jadi kita pakai kaedah-kaedah yang baik dan benar. Kita nggak usah ngarang-ngarang lagi, ikutin aja yang udah ada. Itu udah semuanya udah ada di undang-undang PT, terus udah ada di banyak buku-buku manajemen. Apalagi jadi mentor kan. Kalau mentor kan mentor Iya. harus banyak, ya harus banyak baca, harus banyak dengar, harus banyak interaksi sama yang udah lebih duluan jadi mentor dan seterusnya. Kenapa? Tukar pengalaman. Tukar pengalaman di industri sendiri, tadi misalnya di peternakan atau di produksi lainnya, produksi sari, Sisa sirangan. sasirangan. Sasa sih, sasa itu kan bumbu ya. MSG. Oke. Nah, kira-kira udah terjawab atau belum? Eh, ada sih dalam benaknya Naima ya Pak ya. Mungkin karena diserahkan kepada keluarga, apalagi mungkin saudara kandung, jadi rasanya untuk evaluasi monep itu tadi jarang gitu ya Pak. Percaya aja gitu. Tapi kan nggak ada yang namanya bisnis-bisnis ya keluarga-keluarga gitu beda.
jalankan aja peraturan, jangan isin-isin gitu untuk memberikan. Cuman Setuju, gini Pak, setuju, setuju. Itu eh, namanya family business. Sama dengan bisnis tapi malah lebih tantangannya lebih sulit. Kenapa? Karena ada unsur keluarga. Nah, unsur keluarga ini harus dibentuk juga nih, hmm, dibentuk juga, diajak bicara, udah itu harus disepakati aturan mainnya seperti apa. Apalagi ada keluarga ya, lebih penting lagi karena kita selalu tahu bahwa kalau family business itu bisa putus silaturahmi gara-gara nggak bener bisnisnya gitu kira-kira ya. Justru itu yang kita ingin hindari, maka itu kita sepakati aturan mainnya. Ya, aturan mainnya harus bikin dari nol nggak usah. Udah banyak referensi-referensi, bahkan ada saya punya kolega yang memang tugasnya adalah konsultan bisnis keluarga, family business. Nah, nanti Naima boleh ngobrol-ngobrol, nanti saya kasih nomor orangnya. Ya, ya inbox ya bilang Pak. aja dari saya. Iya, Ya, 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 ya. bilang aja dari saya. Katanya Mas Aminul, namanya Mas Aminul, Bang Aminul, orang Padang kan dia. Bang Aminul atau udah Aminul harus bantu usaha mikro, kecil dan menengah atau Oh iya. UMKM. Ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan family bisnisnya tumbuh lancar. Jadi percaya itu bukan berarti nggak pakai nanya. Percaya itu kalau nggak mau nanya, laporannya harus lengkap. Nah itu baru percaya. Tapi kalau nggak ada laporannya, diem aja, diem. Itu bukannya kita nggak percaya. Tetapi karena pelaporannya nggak ada, berarti tidak ada transparansi, berarti kita nggak tahu nih amanah atau enggak. Gitu. Maka itu kita nanya. Kalau ada orang salah, kita biarkan dua-duanya salah. Ya. Kalau bangkrut usahanya, dua-duanya salah. Bukan yang ngejalanin aja, tetapi yang mensupervisi, yang nggak nanya-nanya, nggak monef, nggak mendampingi, itu juga salah. Nah, jadi punya kontribusi lah di dalam kesulitan atau nanti kalau misalnya ada penurunan dalam usaha. Gitu. Sorry, lanjutin. Sorry dipotong. Ya, gini Pak. Kan saya juga mengelola ternak, bukan kandangnya orang lain gitu ya Pak ya. Dia menaruh saham berarti ke saya. Terus si pemegang saham itu tadi, apakah dia berhak berhentikan manajer kita gitu? Saya nggak percaya. Seperti itu. Nah, tadi penjelasan di awal, shareholder atau owner itu diatur dalam undang-undang PT kapan dia boleh bersuara dan memberi masukan. Nah, tetapi boleh nggak dia memberi masukan di luar itu? Boleh, sah-sah aja. Tetapi dia tidak ikut campur dalam operasional. Ya, itu harus disepakati dan diketahui dari awal. Kalau perlu ditulis ulang, karena nggak semua orang ngerti Nah, ya aturannya. Ya, jadi ditulis. Oke, kamu investasi, oke boleh. kamu Tapi percaya operasional sama saya gitu ya? Pokoknya kamu percaya aku aja, jangan ikut campur gitu. Jangan ikut campur dalam masalah. enggak. Jadi bicaranya enggak gitu. Bicaranya adalah oke, Ya, kita bermitra artinya harus berjodoh secara bisnis, betul nggak? ya, Nah, kalau berjodoh secara hidup, jodoh hidup namanya. Misalnya Naima dengan jodoh hidupnya gitu, itu kan mulai dari perkenalan, taruh, terus ada proses akadnya, sama di bisnis juga gitu. Jadi nggak tiba-tiba akad aja gitu ya, tapi ada prosesnya menuju akad. Nah setelah akad, di akad itu kan udah jelas tuh perjanjiannya.
saya menitipkan uang misalnya 100 juta untuk bikin kandang dengan bagi hasil sekian persen misalnya contoh. Itu setelah bulan keberapa dan seterusnya. Segala sesuatu tentang jalannya usaha dilakukan sepenuhnya oleh pihak pertama. Pihak kedua boleh memberikan saran. Tetapi yang mengambil keputusan adalah pihak pertama. Setuju? Setuju. Tanda tangan. Gitu. Ya, ya, jadi setiap itu harus ada kesepakatannya. dituangkan ke dalam pegang sendiri. Oke deh, berhak gitu. Berarti dia nggak berhak intervensi mengenai pemberhentian atau pemecatan karyawan. Iya, enggak. Dia kan bukan eksekutor. Dia kan investor. Mau saya tarik dana saya karena kamu nggak mau memecat itu penjaga. Ya, kan ada perjanjiannya. Dana bisa ditarik setelah berapa lama? Ada nggak perjanjiannya? 10 bulan dana. Kalau misalnya dia tarik di tengah-tengah, ada konsekuensinya nggak? Konsekuensi ada. Bilang boleh aja tarik, tapi ini konsekuensinya dan kamu tanda tanganin akadnya. Itu kan kalau bisa akan lupa, misalnya ada biaya apa, biaya konsekuensi lah, atau biaya ganti rugi lah, karena dia ambil dulu. Iya, dia lupa, maunya ngambil. Iya, nggak apa-apa kan, kita tugasnya mengingatkan. Kalau orang lupa kita ingatkan. Ya kita ingatkannya, terus ayo coba baca perjanjian kita. Kalau dia bilang pokoknya, artinya dia nggak mau melihat apa yang dia ucapkan, dia akadkan gitu. Artinya boleh nggak? Kalau suami istri boleh talak nggak? Ya boleh aja. Tapi ada konsekuensinya. Kalau talak dalam keluarga itu ada konsekuensinya, talak dalam bisnis juga ada konsekuensinya. Berarti kerugiannya kedua belah pihak. Ya, jadi itu yang terbaik kalau di surat Al-Baqarah ayat 282, segala sesuatu apalagi dalam usaha, janji masa depan itu harus tertulis dan ada saksi. Oh, jadi kerugian itu dua ya Pak ya, bukan dilimpahkan sepenuhnya kepada, misalnya saya mau ganti rugi 25% aja gitu. Ya kalau bukan karena kita, ya bukan karena pengelola, tapi karena dia misalnya dia butuh uang gitu ya. Kalau dia butuh uang satu dan lain halnya, ya dia mau tarik, nggak apa-apa ditarik. Tetapi kan investasi udah kedua belah pihak, berarti ada kerugian investasi. Nah kerugian ini bukan cuman keuntungan yang dibagi hasil, kerugian juga dibagi hasil. Gitu ya, bagi atas rugi, bukan bagi atas hasil. Nah itu baru namanya adil. Nah ini harus tertulis. Jangan sampai ini nggak tertulis, udah itu terus kita ngotot-ngototan gitu. Gitu. Kalau udah ngotot-ngototan ya kita harus musyawarah untuk mufakat ya, buat persetujuan. Jadi harus ada orang lain, pihak ketiga yang menjembatani komunikasinya supaya terjadi kesepakatan berdasarkan musyawarah. Itu kira-kira. Itu aja. Dilempar pertanyaan kepada audien. Audiensnya kayaknya nyimak-nyimak aja nih. Tuh, ini ya Pak, kata Mbak Reni. Mbak Reni itu ketua OKOC Syam di Surabaya, Jawa Timur. Siap, Komisaris Saratoga. Memang saya profesinya komisaris. Jadi yang saya omongin tadi sesuai dengan profesi saya. Sehari-hari jadi komisaris. Dan komisaris itu nggak boleh ngantor tiap hari. Kenapa coba? Kalau ngantor tiap hari itu justru nanti ngerecokin pengambilan keputusan. Nanti nggak jelas gitu. Ini siapa yang ngambil keputusan nih?
pelaksana atau komisaris. Ini siapa nih? Erindes, ibu gemes katanya. Erindes, ibu gemes. Gemes. Ibu gemes. Oke, iya. Lanjut. Kira-kira, Ini ya Pak ya, anggap saja Pak, ternyata terjadi tiba-tiba musibah kebakaran. oke, Akhirnya si pemegang saham mau mengambil karena merasa rugi. Kita perlu perbaikan. Udah tertuang Pak sempat janjinya. Ini sih saya kayak aja Pak, nauzubillah jadi kayak gitu. oke. Bagaimana Nah, menyikapinya Pak? iya. Nah, ini kita nggak pernah tahu musibah itu kapan akan datangnya. Tapi itu adalah suatu resiko, betul nggak? Ya. Resiko usaha ya. Selamat malam, Hera Widodo juga. Nah, jadi tugasnya kita dalam menjalankan usaha itu adalah pertama sekali mengidentifikasi atau memikirkan kira-kira resikonya apa ya usaha ini. Resiko itu artinya gini. Misalnya omset bulan ini 10 juta gitu misalnya. Resiko dia tidak tercapai itu karena apa aja ya misalnya. Nah itu ditulis tuh 1, 2, 3, 4 termasuk yang kategorinya musibah. Nah kalau di dalam usaha itu ya kita namanya juga berusaha ya, tetapi Allah yang menentukan kan. Musibah ya musibah aja gitu. Nah, bagaimana kita sebagai pemilik usaha atau pengelola usaha itu mengecilkan resiko tersebut. Sehingga kalaupun terjadi, mungkin kerugian kita yang terbesar hanyalah waktu, tapi rupiahnya enggak gitu. Waktu gimana? Ya waktunya harus dibenerin ulang, terus customer harus nunggu dan seterusnya. Ya, karena apa? Fasilitasnya ada yang rusak, harus diperbaiki dan seterusnya. Ya, jadi minimalisir resiko dengan cara kita identifikasi resiko. Nah, kalau di Islam itu tidak mengenal mekanisme asuransi ya, yang seperti dijalankan ya namanya asuransi konvensional di mana asuransi itu menghitung resiko-resiko tersebut, udah itu terus dia menghitung berapa premi yang harus dibayar untuk menutup resiko tersebut. Tetapi kalau di Islam itu kita mengenal yang namanya dana tabaruk. Dana tabaruk itu cara kerjanya adalah beberapa orang secara kolektif itu menyisihkan uang ke dalam satu akun atau satu wadah gitu ya. Udah itu kalau ada yang musibah, tabaru itu artinya tolong menolong gitu ya, saling tolong menolong. Jadi ambil dari sana. Jadi nggak semua mungkin musibah karena ada yang di luar tempat dia nggak kena musibah tersebut dan seterusnya. Itu jadi tempatnya jauh, nggak ada kebakaran dan seterusnya. Nah, ada ini nih, bentar, kelihatan Kamu kan? ya, Itu siapa? itu Mas Kelihatan Andi nggak ya? siapa? Iya betul. Saya lagi di rumah orang tua, enggak itu Oh iya, lagi nengok saya orang tua. Pak Sandi men tertarik. Nanti ketemu Banjar untuk Tamol. Oh iya, bilang aja Pak, saya yang mentas kemarin di live IG. Bilang aja. Saya mau tanya dong, gitu. Tanya sama. Nah, jadi kembali lagi. Jadi resiko kebakaran itu ada. Seberapa besar? Ngecilinnya gimana? Bukan melulu pakai dana tabaru, tetapi prosesnya, semua keselamatannya,
peraturan keselamatannya kita ikuti gitu ya, nggak. Terus misalnya instalasi listriknya itu udah dikerjakan oleh ahlinya, nggak ada nggak ada terjadi atau korsleting. diperkecil, iya korsleting, diperkecil kemungkinan korsleting dan seterusnya. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Minimalisir terjadinya bahaya gitu Pak ya. Iya, betul. Pak Sandi, assalamualaikum. Sebentar. Bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ya, ini nanti suaranya. kata Bapak mau ke Banjarmasin ya Pak ya nanti Pak. Ini orang dari Tapin, Banjarmasin, katanya Ya, saya sebentar lagi Banjarmasin mau ketemu. Pak. Bapak mau ikut duduk. Hah? Nanti Oh, mau ketemu ikut di duduk. Dotamol ya. Di mana? Kita mau ke Banjarmasin ya Bapak yang acara kreasi aksi Bangga Buatan Oh, Indonesia juga. oh, bangga buatan Indonesia. Oh, iya, terus ini ada ayah saya yang usianya Oh, sudah 86 tahun. Waalaikumsalam wabarakatuh. Namanya Pak Razif. Pak Razif Iya, lagi ditengok oleh Bang Menteri, Bang Sandi. Bang Menterinya karena ini tidak mendengar, dia jadi cuma bisa dadah-dadah aja. Karena kalau dia udah mulai bicara harus keluar hal-hal yang berapa tahun Pak Pak Sandi? ah Umurnya berapa berapa tahun? Pak? Bang Sandi 90-an. Enggak coba umurnya Bang, mau coba pakai. coba coba Bang Sandi umurnya berapa kira-kira? Tebak. Nah, nanya Om. Kalau ayah saya usianya 86. Oh, 86. Saya nebak tadi 90. Iya. Oh, tebakannya 90 ya. Emang kelihatan 90 ya? Bukannya Iya. 90. Ya udah kalau di atas 80 udah bisa klasifikasinya 90. Iya. Oke. Oke. Aku pamit dulu deh. Alhamdulillah Udah ketemu tadi. mau pergi lagi. Dia ada acara lagi. Jadi pamit. Oke. Nah, jadi kembali ke resiko tersebut. Tentunya kita sebagai pemilik juga memastikan bahwa yang mengelola itu menyerahkan kepada ahlinya, misalnya ahli keuangan, ahli produksi, ahli bangunan, ahli kelistrikan, dan seterusnya gitu ya. Sehingga kita bisa meminimalisir kerugian-kerugian atau resiko-resiko akibat dikerjakan oleh sesuatu yang bukan ahlinya lah ya. Ya, kalau kita udah tahu ya, hadisnya kan kalau diserahkan pada yang bukan ahlinya kan tunggulah kehancurannya. Berarti kalau nggak kehancuran berarti untung banget gitu. Tapi harusnya kehancuran yang ke kejadian sama kita. Nah, jadi resiko itu harus dipikirin gitu. Nggak bisa kita melakukan usaha, udah itu terus ya Allah saya udah usaha nih sekuat tenaga saya, sekemampuan keilmuan saya. Terus tapi masih ada kemungkinan untuk musibah, ya Allah tutuplah, jauhkanlah musibah ini dari usaha kami. Bisa berdoa begitu, tetapi ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya ya tadi serahkan pada ahlinya. Terus kalau ahlinya udah diserahkan semua, udah bagus, tiba-tiba bukan kebakaran, bukan kesalahan manusia lah gitu ya, bencana alam gitu. Bencana alam ya itu tadi dana tabaru itu menjadi manfaat ya, jadi sejenis asuransi tetapi yang Islam, di mana tidak ada hitungan terhadap ribawi kayak gitu, nggak ada ya. Jadi ini alternatif aja supaya Kalau lebih dihidupkan paham. asuransi konvensional nggak apa-apa ya? Nah itu sepenuhnya keputusan dari Manajemen.
ya manajemen, tapi arahan dari owner atau komisaris juga perlu memberikan ini. Kalau misalnya kita udah cari dan tidak ada yang menyediakan syariah based asuransi gitu, ya itu kita masuknya kategori darurat kalau kata ulama. Minta aja fatwa dari ulama setempat, itu ini kami udah ikhtiar gini gini gini, gini tapi nggak ketemu dan seterusnya dan seterusnya. Boleh nggak kami diberikan fatwa yang menempatkan ini sebagai sesuatu yang darurat atau emergency gitu. Apa kayak dana tabarus tadi kita bisa menyisihkan keuntungan untuk persiapan dana cadangan apabila terjadi force majeure itu? Bisa. Kita bisa melakukan itu. Tapi kalau misalnya kita cuma sendiri yang kita lakukan, ya mungkin kita sisihin ya dana kita sendiri. Tetapi kalau kolektif misalnya ada 10, 20, 30 pengusaha, nah kalau ada force majeure ya 30 pengusaha itu dari dana yang tabungan tersebut kan lebih besar jumlahnya, sehingga lebih bisa menutupi kemungkinan resiko-resiko yang akan terjadi atau Itu bisa kerugian-kerugian. diatur di dalam perjanjian nggak Pak di SOP misalnya? Bisa banget, bisa banget. Sekali lagi harus yang bisa banget. Sekali lagi ya yang ahlinya lah. Ngomong-ngomong, Namia, kita udah 10 menit kelebihan atau 5 menit kelebihan. Oh Jadi, gitu ya? Asik. iya kita tanpa terasa sudah mau jam 9. Ini yang kasih halo-halo, ini ada Dilan Aditya kasih halo-halo. Ya, Tadi halo. Hera Widodo sudah, terus ada Cak David. Alhamdulillah sehat, Tan Rukun, Cak seduluran, bangga Bapak pada jenengan berdua, Masya Allah. Ini ada ibuku dan ayahku, tapi ibuku kalau disorot, dia langsung kabur. Karena pakai pakaian rumah. Oh iya, iya. Oh iya. Masya Allah. Cak David, subhanallah. Ada Haida Roli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, amin, sehat, amin ya rabbal alamin. Menjalankan usaha demi kebaikan bersama. Sama-sama doanya ya. Lanjut katanya. Oke. Nah, terakhir kalimat penutup dari Namia. Silakan. Kalimat penutup, pesan kepada semua penggiat dan pelaku UMKM di seluruh tanah air, dampingi, teruslah berusaha untuk maju dan bertahan di era mungkin semakin sulit ya, karena akhir-akhir ini katanya sih serba mahal segala sembako. Terus saja meningkatkan motivasi dan berusaha Betul. untuk mencari variasi usaha lain atau ragam dari rasa dari misalnya produk kuliner agar menambah varian gitu. Meskipun hanya usaha itu, cuma ditambah variatif, kreasi dan inovasi. Agar Inovasi, Masya Allah. itu saja. Terima kasih Masya atas Allah. Terima kasih atas kata penutupnya yang inspiratif. Jadi teruslah berkreasi dan berinovasi dalam menghadapi kondisi ekonomi yang akhir-akhir ini tampaknya harga-harga kebutuhan pokok itu meningkat. Ya, sehingga kita harus putar-putar, berkreasi, beride, supaya muncul inovasi-inovasi baru. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Thank you sangat Namia, dan waktunya luar biasa sharingnya. Semoga usahanya naik terus, tumbuh terus, supaya makin banyak orang yang bisa kerja di sana. Bukan cuma 19, tetapi 40, 60, 80, 100 dan seterusnya ya. demokrasi yang besar, Pak. Kami baru Ya, 3 bulan diri, Barakallah.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam dia alias Nanya. Terima kasih waktunya di Mentas seri ke-21 ini. Ada pendamping usaha Mercy Core yang namanya psikolog Yovita Wardana. Masya Allah. Thank you, yo. Oke, teman-teman. Kita udah di penghujung acara Mentas. Sampai jumpa di acara berikut. Sebelum kita pamit undur diri, saya ingin ucapkan selamat berpuasa sunnah besok yang mau puasa sunnah Arafah, yang ganjarannya luar biasa menurut hadis yang sahih, yaitu dia menghapus dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Siapa yang nggak mau? Saya mau banget. Ya, sukses untuk semua. Amin. Dari Yofi Tau, Cak David. Udah itu, buat teman-teman, selamat Idul Adha, Id Mubarak, Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amalku dan amal-amalmu semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di acara Ngobrol Santai hari Senin, insya Allah ya. Assalamualaikum.